Suster Rainelis dan Suster Antonella yang saya kasihi, Suster Wakil Provinsial dan anggota Dewan CIY Flores Timur yang saya kasihi, para anggota Dewan Provinsi Flores Bagian Timur, tim pimpinan komunitas, saudari-saudariku, para suster CIY yang hadir yang saya kasihi, para mitra kerja, dan para suster yang saya kasihi. Saya menemukan kutipan yang tadi sudah dibacakan dalam ibadat pembuka tadi. Bunyinya demikian. Maka pada tahun 1953, bagi CIY diperbantukan lagi Suster Rainelis SSPS. Cinta kasih besar kepada CIY sungguh terbukti dalam pengabdiannya sehari-hari. Sikap dan teladan beliau sebagai abdi sangat meneguhkan panggilan suster-suster dalam asuhannya, terlebih bila menghadapi kesulitan. Beliau membimbing CIY sampai usia dewasa. Sesungguhnya kutipan ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa Suster Rainelis adalah seorang ibu yang baik hati. Dia begitu mengasihi dan membimbing anak-anaknya sampai usia dewasa. Dewasa dalam arti bahwa dia membimbing dan mendampingi para suster sampai mereka mampu berdiri sendiri sebagai pribadi dan juga sebagai serikat, baik dalam hal spiritual maupun urusan jasmani. Untuk itu pada tahun 1961, Monsinyur Gabriel Manek SPD, Uskup Dioses Agung Ende pada waktu itu berpendapat bahwa telah tiba saatnya bagi CIY untuk mandiri dalam segala bidang, juga dalam bidang pembinaan calon-calon dan kepemimpinan. Oleh karena itu, Monsinyur Gabriel Manek membebas tugaskan Suster Safer SSPS yang sejak tahun 1935 memimpin novisiat, dan Suster Rainelis SSPS yang sejak tahun 1953 menjadi pemimpin umum CIY. Teladan hidupnya meneguhkan panggilan para suster, terlebih ketika para suster mengalami kesulitan dalam kurun waktu 8 tahun pengabdiannya menjadi pemimpin umum CIY. Saudara-saudari yang terkasih, Suster Rainelis dalam statusnya sebagai seorang perawat atau bidan juga telah menjadi ibu sambung yang baik hati bagi Suster Antonella CIY. Suster Antonella yang berbaring di tengah kita saat ini adalah anak asuh atau anak pelihara dari Suster Rainelis. Suster Rainelis membantu persalinan mama dari Suster Antonella yang melahirkan anak kembar 2 orang. Satu dibawa pulang oleh orang tuanya ke rumah, sedangkan satu dipelihara oleh Suster Rainelis sampai dia besar dan menjadi suster CIY. Namun sayang ketika berusia 30 tahun, Suster Antonella kembali ke pangkuan Bapa di surga karena mengalami sakit pada bagian usus. Oleh karena itu, menurut saya, bukan kebetulan bahwa mereka berdua dimakamkan berdampingan di pekuburan umum di Larangtuka, dan hari ini diarak bersama menuju rumah induk di Joko. Pengalaman ini adalah bukti cinta dan karya agung Tuhan bagi kita. Hari ini saya secara pribadi yakin bahwa Suster Rainelis adalah ibu yang baik hati dan menjadi pendoa bagi kita semua. Pengalaman kecil yang saya alami tadi pagi, sejak tadi malam saya duduk di depan komputer berniat mau menyusun kata sambutan untuk hari ini. Tetapi sampai jam 11 lewat tidak ada ide yang keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Sebelum tidur saya setel alarm pada HP saya untuk bangun jam 3.30. Dan pagi tadi alarm bunyi jam 3.30. Saya terjaga, matikan alarm, tetapi ternyata saya tertidur lagi. Dan saya terkejut ketika mendengar bunyi ketukan.
ketukan 3 kali di pintu dan suara yang memanggil, "Halo suster." Dan suara itu muncul dari balik pintu dalam yang membatasi kamar tidur saya dan kantor. Saya terkejut mendengar panggilan itu dan saya lihat jam, ternyata sudah jam 4 pagi. Dan saya yakin bahwa mereka dua ini, mama dan anak yang sekarang ada di sini, membangunkan saya pagi tadi itu. Mereka pikir ini kalau dia tidur terus nanti sebentar dia mau omong apa ini. Jadi saya yakin dan begitu jelas karena kepala saya itu di tempat tidur itu dekat dengan pintu itu. Jadi 3 kali lalu, "Halo suster." Jadi saya yakin bahwa mereka dua ini baik hati dan mendoakan kita semua. Pada momen penuh rahmat dan berkat ini, saya atas nama tim pimpinan kongregasi di Roma, Suster Maria Gracia Horneman bersama anggota Dewan, pimpinan dan para suster Provinsi SSPS Flores Bagian Timur, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para suster CIY khususnya Flores Timur yang telah memberikan penghargaan kepada Suster Rainaldi sebagai pemimpin umum pertama dan berusaha memakamkannya di pusara rumah induk para suster di Joko. Tujuan pemindahan makam yang dinyatakan dalam surat permohonan para suster agar para suster tinggal lebih dekat dengan Suster Remelis yang memiliki ikatan spiritual dengan para suster CIY. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Satu bentuk penghargaan dan pengakuan dari para suster yang tentunya membawa berkat bagi tarekat pada umumnya dan para suster secara pribadi. Terima kasih kepada almarhumah Suster Reynaldis yang telah mengabdikan diri bagi para suster CIY dan juga SSPS semasa hidupnya. Terima kasih kepada Suster Antonella CIY yang telah menjadi anak yang baik bagi Suster Reynaldis dan terutama telah menjadi seorang pengikut Yesus yang baik melalui tarekat CIY. Kehadiran suster berdua, mama dan anak hari ini sesungguhnya membawa beberapa pesan penting bagi kami yang hadir di sini, baik SSPS maupun CIY. Pesan pertama, Tuhan adalah dalang dari peristiwa bersejarah hari ini. Tuhan adalah dalang dari peristiwa bersejarah hari ini. Dalam dunia pewayangan, dalang adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Artinya bahwa peristiwa yang terjadi hari ini semata-mata karena kehendak Tuhan. Peristiwa bersejarah hari ini adalah mujizat Tuhan yang nyata bagi kita. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, maka kita mungkin tidak bertemu dan peristiwa besar hari ini tidak mungkin terjadi. Pesan kedua, SSPS dan CIY adalah satu sebagai keluarga besar Santo Arnoldus Jansen. Dan sesungguhnya momen hari ini meneguhkan dan mempererat jalinan kekeluargaan di antara kita. Jalinan kekeluargaan ibu dan anak yang disatukan oleh Tuhan bukan karena hubungan darah, melainkan oleh keterikatan batin, keterikatan spiritual. Kita adalah satu, lahir dari rahim Allah yang satu dan sama, dan dilahirkan kembali oleh Santo Arnoldus Jansen dan juga Suster Reynaldis. Oleh karena itu menurut saya, hubungan kekeluargaan antara kita, SSPS dan CIY, bukan sebatas hubungan ibu dan anak sambung, melainkan ibu dan anak kandung. Pesan ketiga, peristiwa hari ini menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya berkomunio atau bersatu dengan kedua saudari kita yang berbaring di sini yang telah mendahului kita, melainkan Suster Reynaldis dan Suster Antonella menjadi tanda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Kehadiran mama dan anak memperteguh ikatan kekeluargaan kita yang masih hidup di dunia ini. Mereka dua
sudah tidak ada lagi dengan kita, tetapi kehadiran mereka hari ini memperteguh ikatan kekeluargaan kita dan membuat komunio atau kesatuan di antara kita semakin akrab. Sering-seringlah kita saling mengunjungi, SSPS mengunjungi, CIE mengunjungi SSPS. Memang selama ini kita sering mengunjungi, tetapi hanya pada momen-momen tertentu seperti kalau ada pesta Pentakosta, CIE datang ke SSPS, atau pesta Hati Kudus Yesus, SSPS datang ke CIE. Tetapi sesewaktu saja, mungkin sesering mungkin ya, sesering mungkin mulai hari ini dan seterusnya kalau ada kesempatan kita saling mengunjungi. Dan peristiwa hari ini menjadi berkat ya, menjadi berkat baik bagi CIE maupun bagi SSPS. Itu 3 pesan bagi kita hari ini. Suster Reynaldis, Suster Antonella yang kami kasih, selamat jalan menempuh perjalanan menuju Jopu, dan juga para suster rombongan yang akan berangkat ke Jopu. Kami doakan semoga para suster tiba di Jopu dengan selamat. Doakan kami anak-anakmu, para suster CIE dan SSPS, juga mitra kerja kami, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, dan semua umat Allah yang masih bersiara di dunia ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dia memuaskan kerinduan jiwa kita untuk bersatu. Dan waktu ini adalah waktu Tuhan berkenan mempertemukan kita dalam kasih sayang seorang ibu dan anak. Terima kasih, Tuhan memberkati.